Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Tren to Busan 2 Peninsula tahun 2020. Meskipun film ini adalah kelanjutan dari Tren to Busan yang pertama, namun tokoh dalam film ini semuanya baru. Cuman yang masih sama adalah latar belakang kejadiannya yang masih berada di daerah Korea, atau yang sekarang dikenal dengan Peninsula. Jadi tanpa berpanjang kali lebar, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kejadian berkisah 4 tahun setelah penyerangan zombie yang terjadi di Korea Selatan. Semua kota lumpuh dan hanya menyisakan reruntuhan bangunan dan bangkai kendaraan di seluruh wilayah Korea. Satu-satunya wilayah yang dianggap aman yaitu Busan, kini sudah tidak bisa ditinggali karena zombie sudah menyebar ke sana. Dan sekarang Korea yang sudah runtuh perlahan-lahan menghilang dan hanya dikenal dengan nama Peninsula. Film diawali dengan sebuah mobil melintas di sebuah jalan kecil. Mobil ini dikendarai oleh seorang tentara bernama Jung Suk yang membawa keluarga saudarinya yang masih selamat untuk dibawa ke pelabuhan naik ke kapal menuju Jepang. Dalam perjalanannya mereka sempat dihentikan oleh sebuah keluarga yang meminta tumpangan karena mobil mereka mengalami kerusakan. Namun Jung Suk tidak berani mengajak mereka karena si suami terlihat mengalami luka di bagian leher. Untuk menghindari hal-hal yang mereka takutkan, mereka akhirnya meninggalkan keluarga itu. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka berhasil naik ke kapal yang menuju Jepang. Jung Suk kemudian membawa kakak perempuannya bersama anak laki-lakinya yang bernama Dongwan dan suaminya yang bernama Chulmin ke kapal itu. Namun tiba-tiba sebuah kabar mengatakan bahwa kapal tidak akan berangkat ke Jepang, melainkan kapal akan bergerak ke Hong Kong. Jung Suk berusaha mengkonfirmasi ke salah seorang petinggi di sana, dan ternyata kabar itu benar. Namun saat Jung Suk berada di dok, seorang anak buahnya mengabarkan bahwa salah seorang pengungsi berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang di ruangan tempat kakak Jung Suk berada. Jung Suk pun pergi ke sana, namun ia terlambat. Begitu sampai di sana, ia sudah mendapati keponakannya sudah menjadi zombie. Dan tak lama akhirnya Chulmin pun tiba di sana. Tanpa bisa berbuat banyak, karena keadaan memburuk, mereka pun hanya bisa menyaksikan Dongwan menghabisi ibunya sendiri. Beberapa hari kemudian, mereka pun tiba di Hong Kong. Jung Suk memutuskan keluar dari keanggotaan militer dan tinggal di Hong Kong bersama Chulmin iparnya. Suatu malam, Chulmin mendapat tawaran pekerjaan dari seorang bos. Ia pun mengajak Jung Suk untuk bergabung dan mengajak dua orang lainnya. Pekerjaannya adalah mengambil sebuah truk dengan plat nomor 6431 yang berisi uang sebanyak 40 juta dolar yang dibagi dalam 20 tas. Tapi truk uang itu berada di Peninsula, tempat di mana semua zombie berada. Namun tempatnya tidak begitu jauh dari pelabuhan. Mereka hanya perlu waktu beberapa jam dari tempat truk itu berada sampai menuju pelabuhan. Dan untuk menghindari zombie, mereka pun diharuskan untuk berangkat pada saat malam hari. Setelah berpikir matang-matang, mereka pun setuju dengan iming-iming tawaran jika mereka berhasil kembali hidup-hidup. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan uang sebanyak 2,5 juta US dollar. Tak mau terus-terusan menjadi pengungsi dan dibully oleh warga Hong Kong, serta untuk memulai hidup baru di Hong Kong, mereka pun mengambil tawaran tersebut. Di malam harinya, setelah menyiapkan senjata dan peralatan lainnya, mereka pun diberangkatkan dengan sebuah kapal hingga tiba di sebuah pelabuhan bernama Incheon di Peninsula. Setelah mencari sebuah mobil, mereka pun menyusuri setiap jalan di kota itu. Kota itu nampak sunyi dari zombie karena memang para zombie ini buta pada saat malam hari. Tiba-tiba saat Jung Suk menyisir area sekitar, ia merasakan bahwa ada yang sedang mengawasinya. Tapi karena merasa ancaman tidak berbahaya, ia pun melanjutkan pencarian. Setelah itu, ia melanjutkan pencarian ke sana kemari hingga akhirnya mereka menemukan truk tersebut. Namun ternyata setelah diperiksa, mayat si sopir truk itu masih berada di dalam mobil. Mereka pun harus mengeluarkan mayat itu terlebih dulu. Namun saat salah seorang mengeluarkan mayat itu, ternyata ia sudah menjadi zombie dan berusaha menyerangnya.
Ternyata, suara klakson truk itu tadi telah menarik perhatian para zombie. Para zombie pun mulai berdatangan dan jalan mereka kini dipenuhi dengan zombie. Tapi satu persatu zombie dapat dilumpuhkan hingga mereka berhasil meloloskan diri. Namun tiba-tiba saat dalam perjalanan, seseorang muncul dari sebuah mobil dan menembakkan tembakan suar ke jalanan. Hingga mereka pun menghentikan kendaraan mereka. Mereka pun sempat bingung dengan kedatangan tembakan suar tersebut, dan ternyata tembakan suar itu menarik perhatian dari zombie-zombie di dekat situ. Dan seketika jalanan pun sudah dipenuhi dengan kedatangan para zombie. Jung dan yang lain akhirnya menancap gas dan zombie terus berdatangan hingga mereka menabrak deretan bangkai mobil di tengah jalan. 2 orang dari mereka pun akhirnya menjadi santapan zombie. Chulmin yang masih bisa menyelamatkan diri kemudian mengamankan diri dengan masuk ke dalam truk. Sementara Jung yang terlempar keluar mobil akhirnya diselamatkan oleh seorang gadis yang bernama Jung Ai. Dan ia juga mengajak adiknya yang bernama Eugene. Dengan kelihayannya mengemudi, Jun Ai akhirnya bisa lolos dari para zombie dan membawa Jung yang pingsan ke tempat persembunyian mereka. Di sana, Jung yang tersadar melihat seorang kakek yang sepertinya seorang mantan tentara dan seorang wanita yang wajahnya ia kenal. Ia bernama Min Jun dan ia adalah orang yang pernah meminta tumpangan saat Jung membawa saudarinya ke pelabuhan. Namun ia tidak berani menceritakan hal itu pada Min. Di tempat lain, para zombie yang mengepung truk Chulmin akhirnya pergi mengejar sebuah mobil box yang menyala terang. Dan setelah zombie-zombie itu pergi, beberapa tentara terlihat mengepung truk Chulmin. Para tentara ini dikepalai oleh seseorang, Mas Sersan Huang. Truk itu akhirnya dibawa ke base camp Sersan Huang, dan di sana mereka sudah ditunggu oleh seseorang bernama Kim. Kim adalah seorang tangan kanan dari kapten di pasukan itu yang bernama Kapten So. Kim bertugas menjaga semua stok makanan dan juga menyediakan semua keperluan Kapten So. Tiba-tiba para tentara pun mendengar suara dari dalam truk. Dan setelah dibuka ternyata Chulmin masih hidup. Bukannya ditolong, Chulmin malahan dibawa ke sebuah tempat. Di sana ia diberikan nomor dan dimasukkan ke dalam sebuah box besar. Sedikit catatan di sini, ternyata setelah zombie menyerang dan melumpuhkan Korea, masih banyak penduduk sipil dan militer yang masih tertinggal di sana. Karena menunggu bala bantuan yang tak kunjung datang selama bertahun-tahun, para tentara menyerah dan mereka menjadi stres dan mulai menggila. Pun mulai membuat kelompok-kelompok dan membuat base camp di sebuah tempat yang aman. Dan mereka hanya keluar pada saat malam hari untuk mencari sisa makanan dan mencari orang-orang di luar kelompok mereka untuk dijadikan bahan permainan taruhan makanan para zombie. Kim yang menerima truk itu memeriksa ke dalam truk, dan ia dikagetkan dengan melihat begitu banyak uang yang ada di dalam 20 tas. Kim pun melaporkan penemuan itu kepada Kapten Seo. Kapten Seo kemudian pergi menuju tempat di mana truk itu berada, dan di sana ia pun mulai berpikir siapa yang memerintahkan penjemputan truk itu dan akan dibawa kemana. Di saat mereka bingung, tiba-tiba ia menemukan sebuah ponsel satelit. Saat ia menaikkan antena ponsel itu, tiba-tiba ponsel itu berdering, dan seseorang berbicara dan menanyakan keberadaan uang yang ada di dalam truk itu. Karena mereka sudah menunggu di pelabuhan sejak matahari terbit. Dan akhirnya mereka pun mulai mengerti bahwa mereka bisa keluar dari pulau zombie itu dengan bantuan orang di telepon itu, dengan cara membawa truk itu ke pelabuhan. Di tempat lain, Chulmin dan yang lain yang bernasib serupa akhirnya diperintahkan keluar dari box. Dan ternyata mereka dimasukkan ke sebuah arena. Di sana mereka dijadikan tontonan sekaligus sebagai taruhan makanan bagi mereka yang berhasil keluar dari ladang zombie itu hingga batas waktu yang ditentukan selama 2 menit. Di tempat lain, Jung yang berada di tempat Min mulai menceritakan tentang kedatangannya kembali ke peninsula untuk membawa kembali truk bermuatan uang tunai sebanyak 20 juta dolar kepada seorang bos yang akan menunggunya di pelabuhan Incheon saat matahari terbit.
Dan setelah menceritakan semuanya, Min rupanya tertarik untuk ikut membawakan truk itu ke pelabuhan. Matahari pun terbenam, saatnya bagi Jung dan timnya berangkat merebut kembali truk itu. Namun sebelum berangkat, Jung mengatakan sesuatu tentang kejadian di masa lalu yang menjadi beban pikirannya selama di base camp Min. Sebuah penyesalan yang mana pada saat itu Jung pernah menolak memberi tumpangan Min dan keluarganya ke pelabuhan. Namun saat sekarang, malahan anak-anak Min yang menjadi penolong bagi Jung. Min yang sempat kaget kemudian menerima permintaan maaf Jung. Dan ia juga mengatakan bahwa pada saat itu, ia juga dilewati oleh 31 mobil yang lain. Namun tak ada satupun dari mereka yang mau mengangkut mereka. Akhirnya setelah selesai pengungkapan semua penyesalannya, Jung dan yang lainnya akhirnya berangkat dan berhenti di sebuah jalan. Setelah mengucapkan perpisahan pada kedua putrinya dan menitipkan putri-putrinya pada si kakek, mereka pun akhirnya bergerak. Dan mereka pun akhirnya tiba di sebuah jalan yang mana jalan itu adalah sebuah jalan pintas tercepat menuju base camp para tentara itu. Min tahu betul jalan menuju ke sana karena ia memang dulu pernah tinggal di sana. Setelah melewati penjagaan, mereka pun akhirnya masuk ke base camp. Di arena setelah permainan itu usai, Kapten Seo yang saat itu sangat senang mendapat kabar tentang penjemputannya di pelabuhan besok, mengatakan pada semua orang di sana bahwa hari ini semua orang bisa makan dengan sepuasnya. Sher San Huang pun merasa curiga pada Kapten Seo karena tidak biasanya ia begitu loyal dalam hal pembagian makanan. Ia pun mencari tahu hal itu dengan masuk ke kamar Kapten Seo. Saat Kapten Seo masuk ke kantornya, ia pun sudah mendapati Sher San Huang sudah berada di sana. Kapten Seo mendadak kaget dan grogi, namun ia berusaha menyembunyikan semuanya. Ia juga berusaha menyembunyikan telepon yang ia taruh di mejanya, yang untungnya Sher San Huang belum sempat melihat telepon itu. Huang akhirnya menanyakan kecurigaannya pada Kapten Seo, namun Seo mengatakan bahwa tidak ada hal yang ia sembunyikan. Keadaan pun semakin runyam saat Kim juga masuk ke ruangan Kapten Seo. Namun karena sudah terlanjur, mereka pun mengakui bahwa mereka saat ini sedang berpacaran. Dan mendengar hal itu, Sher San Huang pun meninggalkan mereka berdua. Di saat yang bersamaan, Jung dan Min telah tiba di truk uang itu. Jun dan Min pun melakukan pemeriksaan pada uang dan yang lainnya. Dan saat semua siap berangkat, rencana mereka tak sesuai rencana. Tiba-tiba Kim berjalan menuju ke truk itu. Dan Kim pun akhirnya ditodong oleh Min. Tiba-tiba, dua orang tentara lain lewat dan mengajak Kim untuk menonton permainan lagi. Dan mereka juga mengatakan bahwa orang baru yang mereka dapat dari truk itu berhasil melewati permainan pertama dan ia akan diikutkan ke permainan yang kedua. Mendengar hal itu, Jung yakin bahwa pada saat ini mereka sedang membicarakan Chul Min, kakak iparnya. Ia pun tanpa berpikir panjang berlari masuk ke dalam base camp untuk menyelamatkan Chul Min. 사장님 지금 가지고 오시고. Namun Chul Min tidak dapat ia selamatkan karena ia baru saja menyelamatkan nyawa Jung karena menghadang peluru yang ditembakkan oleh Sher San Huang ke arah Jung. Di saat bersamaan, Kapten Seo pun datang ke tempat truk itu dan ia pun sudah melihat Kim sudah ditodongkan senjata oleh Min. Ia pun diperintahkan untuk menyerahkan ponsel satelit itu, namun bukannya mengeluarkan ponsel, ia malah menembak Min. Suara tembakan Kapten Seo pun menarik perhatian para zombie. Untungnya ia pun berhasil dikalahkan dan ponselnya pun berhasil diambil oleh Min. Chul Min yang tewas karena melindungi Jung menyebabkan Jung sangat marah. Ia pun akhirnya melancarkan serangan balasan. Dan di saat ia sudah kewalahan, Min datang dengan truknya dan akhirnya berhasil membawa Jung pergi dari sana. Tak tinggal diam, Sher San Huang bersama pasukannya pun mengejar Jung. Namun di tengah jalan mereka mendapat masalah dengan datangnya gerombolan zombie hingga truk mereka pun tidak mampu melaju. Di saat itu, akhirnya Juni datang dan mengalihkan perhatian para zombie, dan kemudian mereka pun berdua berbagi musuh.
Akhirnya Sersan Huang tewas diserbu zombie-zombie di mobilnya. Jung, Min, dan yang lainnya akhirnya bergerak menuju pelabuhan Incheon. Namun tiba-tiba setelah hampir sampai di pelabuhan Incheon, Kapten Seon menabrak dan menyandra Juni. Setelah itu, Juni memberikan kode agar Eugene mengalihkan perhatian Seo dengan mengambil mobil mainannya. Namun situasi bertambah buruk. Kapten Seo yang terdesak kemudian menembak Eugene. Namun si kakek dengan cepat berhasil menghadang peluru yang ditembakkan oleh Kapten Seo. Dan kemudian kakek itu pun tewas, namun Eugene berhasil selamat. Selain itu, Kapten Seo juga menembak kaki Min. Alhasil ia pun berhasil mengambil truk itu dan melewati pelabuhan hingga naik ke kapal. Di dalam kapal, di luar dugaan Kapten Seo, si bos ternyata tahu kalau Kapten Seo bukanlah orang suruhannya. Alhasil, si bos pun menembak Kapten Seo. Namun sebelum ia mati, ia sempat memundurkan truknya hingga menarik perhatian zombie untuk datang ke kapal itu. Di tempat lain, Jung, Min, dan kedua anaknya akhirnya dijemput oleh sebuah helikopter. Namun saat menuju ke tempat helikopter, para zombie datang menghadang mereka. Akhirnya, Min pun meminta agar Jung membawa anak-anaknya menuju helikopter dan ia sebagai umpan berada di dalam mobil untuk menarik perhatian zombie. Namun saat mau terbang, Jung akhirnya menjemput Min kembali. Alhasil mereka pun berhasil membawa semua naik ke helikopter. Oke teman-teman, sekian dulu ringkasan alur cerita film.